بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin dan muslimah sidang jamaah salat maghrib, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberikan kepada kita semuanya keberkahan hidup, sehingga mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang senantiasa menghabiskan umurnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi zaman rahmat Allah, kita akan melanjutkan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang tafsir-tafsir Al-Quranul Karim. Karena kenapa zaman rahmat Allah? Penting kita kemudian mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita hari ini banyak mendapatkan kaum muslimin, mereka sudah tidak lagi memiliki perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Mereka sudah tidak lagi mendapatkan semangat di dalam diri mereka untuk membaca Quran. Bahkan tidak sedikit zaman rahmat Allah, Quran ini sudah tergantikan dengan HP-HP kita. Mau tidak mau kita akui bahwasanya HP kita lebih kita buka daripada Quran. Mau tidak mau kita lebih mementingkan membaca WhatsApp group, berita-berita terupdate yang apa yang terjadi, perpolitikan, merosotnya ekonomi dan sebagainya, tanpa kita pernah mau memperhatikan dan membaca dan berusaha mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal zaman rahmat Allah, keutamaan membaca Quran ini sangat banyak. Orang yang senantiasa membaca Quran, maka mereka adalah orang yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Bahwasanya sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa memperhatikan, mempelajari Quran, begitu pula mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Dan ketahuilah zaman rahmat Allah, suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di mana zaman rahmat Allah hari ini banyak kita melihat orang kok susah dibedakan mana manusia yang beradab dan mana manusia yang tidak beradab. Sekarang kita mendapatkan banyak orang krisis akhlak yang baik, adab yang baik terhadap manusia yang lainnya. Ya bahkan kita sering menyinggung tidak sedikit anak itu banyak durhaka kepada kedua orang tuanya. Banyak anak yang kemudian merendahkan orang tuanya. Banyak anak kemudian sering menggertak orang tuanya. Banyak anak yang sering memarahi orang tuanya. Bahkan tidak sedikit ada rumah tangga anaknya yang berkuasa dari orang tuanya. Anaknya yang lebih memerintah dalam rumah tangga. Inilah adab yang tercela zaman rahmatullah, adab yang buruk. Seperti halnya ketika kita berada di masjid, kadang suara kita tinggi, padahal terlarang. Orang meninggikan suaranya di masjid, berteriak-teriak dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka inilah adab yang perlu kita tanamkan zaman rahmatullah. Akhlak yang penting kita bangun dalam diri kita. Maka ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang adabnya Nabi SAW, maka beliau mengatakan adabnya Nabi adalah Quran. Adabnya Nabi SAW adalah Quran. Maka marilah kita semuanya berusaha mentadabburi, menghayati, memahami dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan setiap hari kita. Ya tidak sekedar melantungkan bacaan Quran dengan indah, tidak sekedar membaca Quran, mengkhatamkan Quran,
selesai, kembali lagi ke surah yang pertama. Tidak sekedar itu. Tapi bagaimana jamaah rahmatullah ketika kita membaca Quran, ayat demi ayat kita berusaha memahami maknanya. Kita berusaha mentadaburi apa yang Allah perintahkan di dalam Quran, dan kita berusaha untuk mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an Karim tersebut. Tapi jamaah rahmatullah yang punya mushaf, silakan antum lihat. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini adalah Qul huwallahu ahad. Yang dimana jamaah rahmatullah surah Al-Ikhlas ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan Nabi SAW telah menjadikan bahwasanya ini adalah seperti yang kata para ulama, kalau kita mungkin malas membaca ayat yang panjang, minimal tidak meninggalkan surah Al-Ikhlas dibaca. Minimal itu jamaah rahmatullah. Dan saya yakin kita semuanya hafal surah Al-Ikhlas tanpa terkecuali. Surah yang sejak dahulu, yang sejak kecil, yang sejak kita taman kanak-kanak kita sudah hafal. Kalaupun kita tidak mungkin ada waktu membaca Quran, misalnya Quran surah Al-Baqarah kan itu ada 3 juz lebih. Begitu pula Ali Imran dan surah-surah yang lainnya itu kan panjang-panjang. Maka minimal ketika kita berada di pagi hari atau sebentar malam ini, maka usahakan membaca Qul huwallahu ahad. Surah yang sangat enteng jamaah rahmatullah. Akan tetapi keutamaan surah Al-Ikhlas ini sungguh sangat luar biasa. Bahkan ada seorang sahabat itu ketika sering menjadi imam, maka selalu surah yang dia baca adalah surah Al-Ikhlas. Sampai-sampai kemudian Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabatnya, kenapa kamu sering membaca surah Al-Ikhlas di setiap rakaat pertama dalam salatmu ketika kamu jadi imam? Maka sahabat ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya surah yang paling saya sukai, surah yang saya cintai membacanya adalah surah Al-Ikhlas. Di mana itu adalah surah yang saya senantiasa ulang-ulangi. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kamu mencintai membaca surah Al-Ikhlas, maka ketahuilah sesungguhnya Allah mencintaimu. Sebagian para ulama mengatakan, di antara sebab orang itu dicintai Allah adalah manakala dia rutin membaca surah Al-Ikhlas. Tidak sampai setengah jam Pak kita baca surah Al-Ikhlas. Paling lama 10 menit kita membaca surah Al-Ikhlas. Dan kalau kita rutinkan membacanya, mungkin kita di kendaraan, kita berkendaraan, kita mungkin sering berzikir, maka zikir yang paling afdal adalah membaca Quran. Kalau kita tidak bisa membaca satu surah, minimal kita membaca surah Al-Ikhlas. Ketika kita berjalan, kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat demi ayat yang sangat ringan, ayat demi ayat yang sangat enteng kita baca. Ya mungkin kalau kita membaca koran itu bisa tamat 1 jam. Kita bisa bersabar membaca koran. Kan ada orang yang suka langganan koran Pak ya. Surat kabar. Setiap harinya harus ada surat kabar di rumahnya. Rela mengeluarkan ratusan ribu demi membaca surat kabar setiap harinya. Dapat pahala? Belum tentu. Dapat dosa boleh jadi. Tapi surah Al-Ikhlas ini surah yang sangat ringan, yang sangat pendek, tidak memerlukan biaya, tapi Masya Allah orang bisa mendapatkan keutamaan yang sangat besar dengan membaca surah Al-Ikhlas. Baik jamaah rahmatullah, kita akan masuk kepada pembahasan dan tafsiran surah Al-Ikhlas. Maka kata para ulama, surah Al-Ikhlas ini adalah diantara surah yang agung, surah yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan kata para ulama, surah Al-Ikhlas ini adalah surah tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Adalah surah yang menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang banyak orang sampai detik ini dia seorang muslim,
Ketika dia ditanya apa itu agama Islam, dia tidak memahami agama Islam. Ketika kita bertanya kepadanya apa tujuan pokok penciptaan langit dan bumi, mereka tidak mengerti. Maka kalau antum ingin melihat agama ini, agama Islam, cakupannya agama Islam, maka silakan buka surah Al-Ikhlas, baca terjemahannya dan tafsiran para ulama. Inilah cakupan Islam berada dalam surah Al-Ikhlas. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kenapa Quran ini keutamanya sangat besar? Surah Al-Ikhlas ini keutamanya besar. Bahkan yang membacanya dia mendapatkan pahala sepertiga membaca Quran. Di antaranya sebabnya karena surah Al-Ikhlas menyampaikan kepada kita tentang nama dan sifat Allah yang Maha Agung. Inilah zaman rahmatullah. Maka siapa yang suka mencintai membaca surah Al-Ikhlas dan ingin mendapatkan cinta Allah, maka hendaknya mereka senantiasa membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian zaman rahmatullah, kata para ulama, di antara nama surah Al-Ikhlas ini adalah suratul asas, surah yang menjadi pondasi dari agama kita, surah yang dimana menerangkan kepada kita tentang hendaknya seorang hamba itu mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Taib zaman rahmatullah. Apa makna daripada tauhid? Kita mulai daripada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Apa artinya maknanya dari qul? Katakanlah. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia, qul, katakan kepada mereka, qul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya Dia Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, zaman rahmatullah. Yang dimana Allah tidak membutuhkan makhluk. Yang dimana Allah tidak membutuhkan ibadah-ibadah kita. Allah tidak membutuhkan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Dan kalau kita bertanya, zaman rahmatullah, apa yang telah kita pahami dari makna tauhid? Yang dimana banyak kaum muslimin terjatuh dalam kesyirikan. Yang dimana tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika ditimpa musibah mendatangi dukun. Yang dimana tidak sedikit kaum muslimin meyakini bahwasanya foto si fulan ini, foto kiai ini, foto ustadz ini bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Yang tidak sedikit di antara kaum muslimin mendatangi kuburan hanya sekedar berdoa kepada kuburan tersebut. Di mana makna kalimat tauhid itu? Apa yang telah kita pahami dari makna tauhid itu, zaman rahmatullah? Kenapa banyak orang Islam galau? Kenapa banyak orang Islam tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah? Karena tidak sempurna tauhidnya. Tidak sempurna peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini kita akan sebutkan keutamaan tauhid. Ayat yang pertama yang menjelaskan kepada kita, qul huwallahu ahad. Keutamaan tauhid, zaman rahmatullah. Orang yang senantiasa menanamkan di dalam dirinya sifat tauhid, maka dia akan merasakan kedamaian dan ketentraman. Di mana sekarang orang susah damai, Pak, susah tenang. Di rumahnya galau, di kantornya susah merasa ketenangan, bertemu dengan teman juga kadang susah akrab. Kenapa? Karena tidak sempurna nilai tauhid dalam diri kita. Ada amalan-amalan syirik. Kita sering masih bergantung dengan pekerjaan. Kita masih sering bergantung dengan makhluk. Kita sering masih membutuhkan makhluk dalam perkara-perkara dunia kita. Ataupun kita ketika beribadah kepada Allah, kita ingin dipuji, kita ingin disanjung. Ketika kita mungkin melakukan amalan yang besar dalam masjid, bersedekah misalnya. Ketika bersedekah 1 juta, kemudian kita menyampaikan kepada yang menyampaikan laporan Jumat,
tolong nama saya dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Si fulan menyumbang 1 juta, si fulan menyumbang 2 juta dan seterusnya. Masih ada keinginan-keinginan dunia yang lainnya. Masih ada riya, masih ada sum'ah dalam ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbasu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ya, para ulama telah sepakat kezaliman yang dimasukkan dalam ayat ini adalah kesyirikan. Jadi orang yang beriman kepada Allah akan tetapi tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka mereka inilah orang-orang yang mendapatkan kedamaian. Orang-orang inilah yang mendapatkan ketentraman. Wahum muhtadun, dan mereka yang senantiasa tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka akan senantiasa mendapatkan petunjuk jalan keluar dari segala permasalahan yang mereka hadapi. Dan juga jamaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87 sampai 88, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Yunus ibnu Matta. Jadi salah satu nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah Nabi Yunus ibnu Matta. Di mana Nabi Yunus ini pernah satu ketika dia meninggalkan kaumnya. Karena kenapa jamaah dirahmati Allah? Nabi Yunus ini tidak tahan lagi dengan kaumnya. Setiap harinya berdakwah. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, untuk senantiasa taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Hingga suatu saat mungkin Yunus sudah lelah. Nabi Yunus alaihissalam sudah lelah, sudah merasa bosan dengan dakwah yang dia sampaikan. Akhirnya dia meninggalkan kaumnya tanpa sepengetahuan Allah. Maka dia meninggalkan kaumnya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Yunus ibnu Matta, wa dhannun idh dhahaba mughadiban, dan dia Yunus ibnu Matta ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan murka. Wa dhannun di sini maksudnya adalah dia orang yang ditelan oleh ikan yang besar yang ada di lautan. Nanti kita akan sebutkan kisahnya. Kemudian apa kata Allah? Fadhanna alla naqdira alaihi. Dia menyangka kami tidak akan menghukum dia. Jadi Allah menghukum nabinya alaihissalatu wassalam karena dia meninggalkan kaumnya. Apa hukuman Allah kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Yunus alaihissalatu wassalam? Ketika Nabi Yunus ini meninggalkan kaumnya, maka dia melihat kapal yang besar, sehingga dia pun berlari mendekati kapal tersebut dan berhasil menaiki kapal tersebut. Dan ketika berada di lautan, maka tiba-tiba ada gelombang yang sangat besar yang mengakibatkan kapal ini oleng. Maka semua orang yang berada di kapal tersebut bersepakat bahwasanya harus ada satu di antara kita yang dilempar ke lautan untuk menyelamatkan banyak manusia. Maka orang pun mengundi nasib. Ditulis semuanya namanya satu persatu, kemudian diundi siapa yang nantinya dilempar ke lautan. Maka diundi jamaah dirahmati Allah. Nama yang pertama yang naik adalah Nabi Yunus. Orang merasa kasihan Nabi Yunus. Ini orang soleh, orang baik, jangan dilempar. Kita saja mungkin diulangi lagi diundi, digocok lagi. Kemudian nama yang kedua muncul lagi, siapa namanya? Nabi Yunus, tetap Nabi Yunus. Tapi orang merasa prihatin, jangan Nabi Yunus, ulangi lagi. Mungkin yang ketiga, yang lainnya. Yang ketiga, kalau siapa pun yang naik harus dilempar ke lautan karena kapal sudah oleng. Kalau tidak dilempar satu, maka semuanya akan tenggelam, mati semuanya. Maka digocang lagi jamaah dirahmati Allah. Tetap yang naik namanya siapa? Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Yang kemudian Nabi Yunus itu mengatakan, sudah, biarkan saya yang terjun ke lautan, biarkan saya mati daripada kalian yang mati. Akhirnya Nabi Yunus itu melemparkan dirinya ke lautan, dan Allah kemudian memerintahkan ikan yang besar. Wallahu alam, ikan ini ikan apa?
Ikan apa yang paling besar sekarang di dunia ini? Ikan paus, yang mungkin lebih besar dari masjid ini ya. Wallahu alam. Coba antum masuk ke dalam perut ikan paus. Taib. Kemudian ikan paus ini menelan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Maka ketika Nabi Yunus ini berada di dalam perut ikan, kata para ulama, Nabi Yunus merasakan 3 kegelapan yang belum pernah mungkin kita rasakan. Kegelapan yang pertama, Nabi Yunus berada di perut ikan. Itu paling gelap, tidak ada lampu dalam perut ikan. Kemudian kegelapan yang kedua, ikan ini membawa Nabi Yunus ke dasar lautan yang paling dalam, sehingga tidak ada cahaya yang menembus dasar lautan tersebut. Sudah berapa kegelapan? Sudah 2. Kemudian kegelapan yang ketiga adalah Nabi Yunus ketika berada di malam hari, dia tidak pernah merasakan yang namanya cahaya berhari-hari. Coba bayangkan Pak, 3 kegelapan yang Allah berikan kepada Nabi Yunus sebagai hukuman kepadanya. Jadi kalau kita apapun musibata, belum sebesar Nabi Yunus. Apapun bencana yang kita ditimpakan, belum sebesar Nabi Yunus. Nabi Yunus merasakan di dalam perut ikan seolah-olah dia sudah mati, padahal belum mati. Namun Nabi Yunus berdoa dalam perut ikan, fanada fil thulumat. Maka dia pun berdoa kepada Rabb-nya di dalam kegelapan tersebut. Maka begitulah keadaannya orang beriman. Orang beriman itu apapun susahnya selalu kembali kepada Allah. Apapun masalahnya, mau masalah istri sering ngomel, kembali kepada Allah, jangan cari penggantinya. Masalah ekonomi, susah pekerjaan, mengadu kepada Allah. Masalah jomblo mau menikah, tidak ada uang panai, mengadu kepada Allah. Apapun masalahnya, zaman rahmat Allah, mengadu kembali kepada Allah. Itulah orang-orang beriman. Sebab orang beriman mengatakan qul huwallahu ahad, katakan dia Allah yang Maha Esa. Inilah zaman rahmat Allah. Kalau antum memahami, mentadabburi ayat demi ayat, hatinya antum tenang. Qul huwallahu ahad. Katakan Rabbku itu cuma Esa, tidak berbilang Tuhan kita. Sehingga Allah tidak membutuhkan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah tidak membutuhkan sekutu-sekutu tandingan kepadanya. Makanya ketika kita berdoa hanya kepada Allah. Ketika kita sujud dan ruku hanya kepada Allah. Sungguh indah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadits qudsi. Di mana zaman rahmat Allah, hadits qudsi ini mengajarkan kepada kita untuk menguatkan senantiasa tauhid kita, pengesaan kita kepada Allah. Kita hanya bersandar kepada Zat yang Maha Kuasa. Jangan pernah bersandar kepada makhluk. Jangan pernah mengharap kepada makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, "Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu muharraman, dan aku telah menjadikan kezaliman ini haram. Tidak boleh di antara kita saling menzalimi, saling menganiaya, saling merendahkan, saling menggibahi. Haram zaman rahmat Allah. Karena Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya, dan Allah telah mengharamkan kezaliman antara kita. Maka tidak boleh saling menzalimi. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jangan suka saling menganiaya, jangan suka saling menggibah, jangan suka saling menyatukan, merendahkan, menghina, memfitnah. Tidak boleh. Seorang muslim kehormatannya besar di sisi Allah. Inilah hebatnya orang beriman. Dia mulia di sisi Allah. Boleh jadi orang yang Anda hina di antara penduduk ahli syurga. Boleh jadi orang yang Anda suka fitnah dengan fitnah yang keji, orang yang menghidupkan sunnah, Anda gelari wahabi di antara orang yang mencintai sunnah. Maka tidak boleh lancang lisan ini menghina orang-orang yang berada di atas sunnah.
memfitnahnya yang tidak-tidak, menggibainya yang tidak-tidak. Tidak boleh zaman rahmatullah. Allah haramkan. Tidak boleh seorang hamba itu lancang mulutnya dengan saudaranya, haram hukumnya. Tidak boleh. Jangan sampai kita nanti di hari akhirat banyak ibadah solat tak, banyak ibadah membaca Quran, banyak puasa tak, tapi semuanya ibadah ini tidak dianggap oleh Allah. Dihilangkan, dihapuskan, diberikan kepada orang yang kita zalimi di dunia. Makanya jangan main-main, Pak. Kehormatan seorang muslim itu besar. Hartanya orang muslim itu besar. Maka tidak boleh dicampakkan, direndahkan kaum muslimin. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian ini semuanya pendosa. Kita ini pendosa, Pak, di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang maksum. Kullu bani Adam khata'. Kita semuanya ini pendosa. Suami berdosa kepada istrinya dengan melakukan KDRT. Suami melakukan dosa kepada istrinya dengan mengabaikan hak istrinya. Begitu pula istri berdosa kepada suaminya, mengabaikan haknya suaminya. Jamaah satu dengan jamaah yang lainnya berdosa. Pemimpin berdosa kepada rakyatnya, rakyat berdosa kepada pemimpinnya. Demikianlah kita zaman rahmatullah. Setiap harinya kita melihat perkara-perkara maksiat, dosa. Setiap harinya lisan kita berbuat dosa. Maka Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian ini pendosa, sering berbuat maksiat, apakah di pagi hari maupun di malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Namun aku, kata Allah, yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Qul huwallahu ahad. Jadi tidak usah kita beribadah karena manusia. Sebab banyak manusia beribadah karena manusia yang lainnya. Ingin tampak soleh di hadapan manusia, tidak usah zaman rahmatullah. Meskipun semua manusia di dunia ini membenci antum, itu tidak ada masalah, selama Allah tidak membenci antum. Meskipun manusia mencintai antum, tapi yang di atas membenci antum, tidak ada gunanya cinta manusia. Qul huwallahu ahad. Sebab dialah yang menguasai langit dan bumi. Tidak ada manfaatnya zaman rahmatullah. Maka semuanya dikembalikan kepada zat yang maha kuasa. Makanya ketika antum menghidupkan sunnah, antum dibenci orang lain, no problem, tidak ada masalah. Karena dia Allah yang maha menguasai. Antum digibahi, antum dituduh macam-macam, karena menghidupkan sunnah tidak ada masalah. Karena kita beribadah, qul huwallahu ahad. Inilah zaman rahmatullah. Kemudian Allah mengatakan, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku maha mengampuni akan semua dosa-dosa yang kalian lakukan, wala ubali, dan saya tidak peduli dengan dosa-dosamu. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kalian kepadaku, kata Allah, maka saya akan mengampunimu. Jadi sebelum kita meminta ampun kepada manusia, minta ampun kepada Allah. Kalau kita sering meminta maaf kepada manusia, kenapa kita tidak sering meminta maaf kepada Allah? Kita sering minta maaf kepada manusia, afwan di akhi, ana bersalah. Kita kadang malu dengan manusia, dengan dosa yang kita lakukan. Tapi pernahkah kita minta maaf kepada Allah? Tulus meminta maaf kepada Allah. Allah yang memberikan kita segala-galanya. Yang kadang nikmat ini kita arahkan kepada maksiat. Yang kadang kita mengabaikan firman-firman Allah. Yang kadang kita sibuk cerita mendengarkan firman-firman Allah, mengabaikan firman-firman Allah. Maka bertobat zaman rahmatullah. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i. Kalian ini semuanya orang lapar. Kita ini semuanya suka lapar, Pak. Illa man a'tamtuhu, kecuali orang yang saya beri kekenyangan. Fastat'imuni ut'imukum, maka minta kalian makan kepadaku, maka saya akan berikan makan. Menjadi pengajaran kepada kita, qul huwallahu ahad. Dia yang Maha Esa. Makanya minta rezeki hanya kepada Allah. Jangan senantiasa manusia, minta sama manusia. Apakah anda tidak punya malu? Kalau anda malu meminta kepada manusia, harga diri anda jatuh. Namun ketika anda meminta kepada Allah, justru anda dimuliakan Allah. Kalau kita meminta kepada manusia menghardik kita.
Manusia memarahi kita 1-2 kali mungkin masih bisa, tapi kalau sudah berkali-kali mungkin dia sudah marah. Cari tomo kau sendiri. Tena bangkenu, tidak ada pekerjaanmu. Tapi Allah senang hambanya minta kepadanya. Minta Pak kepada Allah. Antum yang belum haji minta kepada Allah untuk bisa naik haji. Ustaz, anak kayaknya tidak bisa naik haji Ustaz. Pas-pasan saya Ustaz. Itu pun kadang beli makanan itu susah sekali. Antum meremehkan Allah. Antum meremehkan Allah Jalla wa'ala. Maka minta zaman rahmat Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, lam yablug durrukum antadurruni. Ketika kalian ingin berbuat keburukan kepadaku, kata Allah, maka sungguh keburukan itu tidak akan pernah sampai kepadaku. Kemudian Allah mengatakan, walam yaglub nafakum antanfa'uni. Dan ketika kita berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu tidak kembali kepada Allah jaman rahmat Allah. Karena Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, law annakum awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum, andaikan kalian semuanya, begitu pula ditambah dengan manusia yang pernah ada, yang dahulu maupun sekarang, yang terakhir, ditambah dengan bangsa jin yang dulu maupun yang sekarang, mereka berada dalam satu hati yang baik, mereka taat kepada Allah, itu tidak menambah kerajaan Allah. Jadi kalau bagus ibadah tidak bertambah kerajaan Allah. Artinya Allah, Allahu Ahad, Allah tidak butuh dengan ibadah. Dan sebaliknya, andaikan orang yang pertama kalian dan orang yang terakhir dari kalian itu dikumpulkan semuanya, ditambah dengan manusia dan bangsa jin, mereka kufur kepada Allah, mereka durhaka kepada Allah. Ketika kita meninggalkan salat, apakah berkurang kerajaan Allah? Tidak, jaman rahmat Allah. Allah tidak butuh dengan makhluk. Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Maka ketika antum telah tertanam di dalam diri antum, qul huwallahu ahad, inilah yang Allah katakan, orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya, maka mereka lah orang yang mendapatkan kedamaian. Seperti hanya pebisnis, kadang susah untuk menutup bisnisnya ketika waktu azan. Berat menutup bisnis yang pada waktu azan ternyata banyak pembeli. Ini kan kadang kita galau, menutup tidak, atau tidak ditutup tapi diakhirkan solat. Maka inilah zaman rahmatullah, qul huwallahu ahad, tanamkan di dalam diri kita, tidak usah galau. Tutup konter Anda, tutup jualan Anda, dan katakan kepada pembeli, maaf, waktu solat saya mau solat dulu. Kalau Anda mau menunggu, silakan menunggu. Kalau tidak, silakan cari tempat yang lainnya. Qul huwallahu ahad. Orang tenang dalam keadaan seperti ini, zaman rahmatullah. Tenang dia, karena dia sudah yakin dalam dirinya bahwasanya Allah yang Maha Esa. Kemudian zaman rahmatullah, ini banyak sekali keutamanya. Sebagian para ulama mengatakan, siapa yang membaca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus itu tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ditelan ikan yang besar, dibawa ke dalam laut yang paling dalam, kemudian berada di malam gulita, yang gelap gulita, tidak ada penerangan, tidak ada yang bisa menolongnya. Maka Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya sangat indah, Pak. Coba dipahami. Apa doa ini? La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Ketika kita mungkin sakit, sudah minum obat tidak kunjung sembuh, orang yang kita cintai tidak bisa menolong, dokter hanya bisa mengatakan, Pak jangan lupa minum obat ya, sambil berdoa. Itu dokter, Pak. Dokter itu selalu apa? Ketika memberikan obat, dia selalu menasihati banyak berdoa. Artinya apa? Dia yakin dokter itu bukan penyembuh dia. Obat hanya wasilah. Yang mendatangkan penyakit, yang mendatangkan kesembuhan siapa? Allahu Jalla wa'ala. Ketika antum merasakan sakit yang sangat luar biasa,
Maka coba berdoa doa ini. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Kemudian kita akui, inni kuntu minadh zalimin. Ya Rabb, sesungguhnya saya ini di antara orang yang zalim. Naam. Harus diakui jamaah rahmatullah, kita ini pendosa. Dan Allah suka hambanya mengakui dosanya. Karena banyak orang di luar sana, banyak dosanya, tidak pernah mengakui dosanya di hadapan Allah. Kita banyak dosa jamaah rahmatullah. Maka akui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita malas solat, kita sering terlambat solat, kita malas membaca Quran, kita malas berzikir. Maka ucapkan kalimat ini, la ilaha illa anta. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Dan aku termasuk orang yang zalim. Kalimat yang sangat indah. Kalimat yang sangat agung. Kalimat yang Allah cintai dari hambanya Yunus ibn Matta. Yang dengan kalimat ini dia terus ulangi. Karena dia sadar tidak ada yang bisa menolongnya. Kecuali Zat yang maha menolong. Ketika antum terdesak, butuh biaya, istrinya antum melahirkan, tidak ada yang mau menolong antum, tidak ada orang yang acuh kepada antum, tidak ada yang mau peduli dengan antum, maka doa, baca doa ini. Apapun permasalahan anda, kembali kepada Zat yang Maha Kuasa. Apapun permasalahan yang kita hadapi, permasalahan ekonomi, permasalahan sakit, semuanya kembalikan kepada Allah. Ya sambil berikhtiar, sambil berusaha. Ketika rezeki antum semakin berkurang, minta kepada Zat yang Maha Pemberi rezeki. Tidak usah datangi yang namanya dukun, Pak Dukun. Kebetulan rezeki saya ini lagi turun-turun ini. Kayaknya ada yang kasih doti-doti ya. Kasihkan dulu ilmu, bacaan. Kasihkan dulu jimat. Kasihkan dulu gantung-gantungan. Kasihkan ini dan itu supaya saya bisa kaya. Saya supaya sukses. Banyak Pak. Tidak sedikit orang itu ketika berada di musibah yang mereka hadapi, akal sehatnya hilang. Cara pintasnya apa? Datangi dukun. Atau melakukan maksiat-maksiat yang lainnya. Jangan Pak. Kembali kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ketika antum yakin tidak ada yang bisa menolong kecuali yang ada di atas langit, maka berdoa kepada Allah. Di malam hari antum berdoa. Di malam hari antum menitiskan air mata. Di malam hari antum merengek kepada Allah. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana Ibnu Ubadah dan Nabi SAW beliau bersabda, Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasulah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haq wan naru haq adakhallahu al jannah ala ma kana minal amal. Masyaallah, hadis ini sangat luar biasa. Siapa yang mengucapkan dan mempersaksikan tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul Allah, dan bahwasanya Isa, Nabi Isa adalah hamba dan rasul Allah, dan kalimat yang Allah tancapkan kepada Maryam, begitu pula ruh yang Allah tiupkan padanya. Wal jannatu haq, dan dia meyakini bahwasanya surga itu ada benarnya. Wan naru haq, dan surga itu ada benarnya. Maka Allah akan memasukkan ke dalam surga sesuai dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Maka jamaah rahmatullah, dimanapun kita berada, maka senantiasa kita tancapkan dalam diri kita keutamaan surah Al-Ikhlas ini, dan di mana ketika kita membacanya maka menjadi tenanglah jiwa-jiwa kita. Taim. Ayat yang kedua jamaah rahmatullah, Allah mengatakan Allahus Samad. Apa artinya Allahus Samad? Dia Allah, semuanya makhluk bergantung kepada Allah. Maka ketika antum meyakini semuanya makhluk ini fakir di hadapan Allah, maka jangan pernah meminta kepada yang fakir. Kita semuanya ini fakir Pak. Mau orang kaya, mau pejabat, kita ini semuanya di hadapan Allah fakirun. Nahnu fuqara. Kita semuanya ini adalah orang yang lemah, orang yang tidak memiliki daya dan yang upaya di hadapan Allah. Maka ketika kita membaca Allahus Samad, Allah tempat bergantungnya semua makhluk tanpa terkecuali. Mereka membutuhkan Allah, maka jangan pernah meminta kepada orang yang meminta kepada Allah. Jangan pernah bergantung kepada makhluk yang bergantung kepada Allah.
Dan ini adalah merupakan jamaah rahmat Allah, kalimat yang agung. Kemudian Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Artinya apa? Allah sama sekali tidak membutuhkan manusia. Allah sama sekali tidak membutuhkan pasangan. Dialah Allah ada tanpa pernah diciptakan. Dialah Allah yang menciptakan tanpa pernah diciptakan. Dia ada tanpa pernah diadakan. Dialah Allah yang Maha Esa. Dia ada dan akan senantiasa ada. Berbeda dengan kita. Suatu saat berada di dunia ini dan kita pun akan berakhir dengan kematian. Kemudian yang terakhir, jamaah rahmatullah, Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun makhluk yang ada di dunia ini setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tandingan Allah. Maka Allah membenci kepada makhluk yang berdoa selain daripada Allah. Karena kenapa? Karena ketika kita berdoa selain daripada Allah, maka itu sama dengan mengatakan Allah memiliki tandingan. Ada makhluk yang bisa mengijabah doa selain daripada Allah. Ini tidak boleh. Misalnya kita mendatangi kuburan. Oh, kuburannya ini Ustaz, kuburan wali. Ini kuburan orang soleh Ustaz. Kuburan keramat Ustaz. Panjangnya saja 10 meter. Adakah orang kuburannya 10 meter, Pak? Atau orang-orang yang buat-buat saja sendiri? Maka tidak boleh, jamaah rahmatullah. Siapapun di antara manusia yang soleh, tidak boleh kita minta doa kepadanya. Andaikan ada kuburan yang dikeramatkan, ada kuburan yang kita bisa berdoa, siapa kuburan yang paling berhak? Siapa, jamaah rahmatullah? Kuburannya siapa? Kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa Nabi? Orang yang paling soleh di antara manusia, orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai Allah, yang kelak akan membuka pintu surga. Tapi apakah orang berdoa di sisi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Ya, ketika antum mungkin naik haji atau umrah, antum melewati yang namanya apa? Raudhah. Raudhah itu antara mihrabnya Nabi dengan kamarnya Nabi. Yang sekarang kamar itu dijadikan apa? Makamnya Nabi SAW. Ini nanti akan kita sebutkan. Maka ketika orang berjalan di Raudhah ini, di Mekah, itu ada polisi-polisi Saudi yang mengarahkan kaum muslimin untuk tidak boleh berdoa padanya. Karena Nabi kita SAW adalah orang yang mendakwakan akan besarnya tauhid dan bahayanya syirik. Nabi kita SAW bahkan di akhir-akhir hidupnya beliau mengatakan la'anallah, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Di mana orang Yahudi dan Nasara ini menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan rasul mereka sebagai tempat-tempat peribadatan. Dan banyak jamaah rahmatullah, tidak sedikit di antara kaum muslimin rajin ke kuburan, malas ke masjid. Banyak, Pak. Satu tempat itu Masya Allah kuburan itu kayak masjid. Kuburan lebih ramai dari masjid. Kuburan lebih orang semangat membaca yasinan, membaca Quran di kuburan. Bahkan saya pernah dapatkan ada orang bertapa di kuburan. Ditanya kenapa dia bertapa di sini? Ustaz, saya mau pengen kaya. Biar dia bertapa sampai mati tidak kaya-kaya. Karena rezeki itu tidak jatuh langsung dari langit. Tidak ada, jamaah rahmatullah. Inilah bahayanya orang tidak berusaha belajar. Maka yang terakhir, jamaah rahmatullah, Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Maka jangan pernah mengkultuskan kuburan-kuburan tertentu. Jangan pernah mengkultuskan tempat-tempat keramat tertentu. Seperti halnya yang terakhir yang saya sebutkan adalah tempat mungkin dikatakan angker, mungkin dikatakan keramat. Ada pohon angker Ustaz di situ. Kalau orang lewat tunduk, kalau orang lewat salam, kalau orang lewat klakson, lebih takut pohon daripada Tuhan. Imam Ahmad pernah dikatakan ada kuburan keramat. Dia kemudian mendatangi kuburan tersebut dan memotong pohon tersebut dan mengatakan kalau pohon ini keramat, maka dia akan mendatangkan mudarat bagi saya. Dan sampai hari ini
Tidak ada yang dapatkan kisah bahwa Imam Ahmad mendapatkan mudarat dari setelah permohonan kuburan pohon tersebut. Demikianlah zaman rahmat Allah, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan keutamaan surah Ikhlas, kita semakin menanamkan diri dalam diri kita keimanan yang mantap, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah memberikan kepada kita keberkahan hidup di dunia sampai kala kita mendapatkan kebaikan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.